Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kelas 8 ikhwan akhwat semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali dengan materi bahasa Indonesia dengan cara belajar yang berbeda. Biasanya saya hanya menggunakan voice note, teman-teman. Kali ini saya mencoba menggunakan video. Ya, mohon maaf jika pencahayaannya kurang karena HP-nya kurang mendukung cahaya dan ruangannya pun kurang mendukung pencahayaan. Ini di dalam kamar, teman-teman. Coba perhatikan ya. Ya, itu untuk belajar vlog ya, berbeda-beda warna, teman-teman. Oke, baik, cukup sekian ya, teman-teman. Sudah dulu. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang teks persuasif ya. Kita akan membahas tentang struktur yang ada pada teks persuasif. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan mulai dari menjelaskan ciri-ciri teks persuasif dulu ya. Walaupun mungkin pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah bahas, tapi akan Bapak bahas lagi supaya lebih mengingatkan kembali. Oke, setidaknya ada beberapa ciri dari teks persuasif. Mohon untuk disimak dan dijelaskan. Ciri yang pertama ya, ciri-ciri teks persuasif yang pertama yaitu berisi data dan fakta. Kenapa harus berisi data dan harus ada fakta di dalamnya? Karena ingat sekali lagi, tujuan dari teks persuasif itu adalah untuk mempengaruhi ya. Maka salah satu cara untuk mempengaruhi pembaca yaitu selain adanya argumen yang menarik dari kita, harus ada data yang meyakinkan, harus ada fakta yang meyakinkan para pembaca bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, jadi dalam teks persuasif itu data dan fakta itu penting ya, gunanya untuk memperkuat argumen yang kita sampaikan. Oke. Yang kedua dari ciri teks persuasif meyakinkan pembaca ya, ada kata-kata yang membujuk atau meyakinkan untuk melakukan sesuatu yang kita sampaikan. Karena tidak lainnya tujuan teks persuasif itu adalah kita menyampaikan pendapat kita dan bagaimana supaya si pembaca mempercayai apa yang kita sampaikan. Itu tujuan teks persuasif. Oke, terus ciri-ciri yang ketiga yaitu adanya ajakan yang tersurat atau yang tersirat. Ajakan yang tersurat, ajakannya secara gamblang secara jelas disebutkan bahwa tujuan kita menulis sesuatu ini adalah untuk supaya para pembaca mengikuti apa yang kita inginkan. Itu yang tersurat, jadi tertulis langsung dalam teks persuasifnya. Tapi kalau yang tersirat itu hanya menggunakan perumpamaan saja, tapi mengarah ke supaya si pembaca melakukan apa yang kita sampaikan. Tersirat artinya tidak ada dalam atau tidak langsung disebutkan dalam teks persuasifnya ya, hanya menggunakan perumpamaan saja, tapi intinya dia mengajak supaya si pembaca menuruti apa yang kita inginkan, apa yang si penulis inginkan. Oke, jadi sebenarnya itu 3 ciri-ciri pokok yang ada pada teks persuasif. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu ada struktur teks persuasif. Sebentar ya teman-teman, Bapak menyiapkan filenya dulu. Oke. Nah, selesai teman-teman. Oke, baik. Struktur teks persuasif. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, semua teks pasti mempunyai unsur dan struktur ya, sebenarnya memiliki salah satu di antaranya. Oke. Nah,
Sekarang kita bahas struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif ada 3 bagian. Mohon untuk dijelaskan, untuk diperhatikan ya dengan seksama teman-teman. Yang pertama, ada struktur bagian pengenalan isu. Ya. Bagian pengenalan isu ini berupa kata pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu yang akan kita bahas. Ini adalah perkenalan. Pada bagian ini bisa kalian ceritakan gambaran umum dari isu yang kalian bahas. Contoh, corona. Ya, kalian jelaskan corona itu apa dulu. Corona adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama COVID-19. Misalkan, corona datang pertama kali di Wuhan, Cina. Misalkan seperti itu. Pokoknya pada pengenalan isu ini, bagian pengenalan isu ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang isu yang akan kita bahas. Oke, itu yang pertama. Struktur yang kedua, ada rangkaian argumen. Ya, rangkaian argumen ini adalah pendapat-pendapat kita yang kita sampaikan ya, beserta dengan data atau fakta yang sesuai di lapangan. Ini rangkaian argumen kita, pendapat kita ya, pendapat yang kita sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan ke para pembaca. Nah, ini pada bagian ini ditulisnya ya, atau pokoknya, sudah masuk isi pokoknya pada rangkaian argumen ini. Oke. Nah, pada rangkaian argumen ini sebisa mungkin harus menarik. Ya, argumen kita harus meyakinkan. Oke, fakta yang disampaikan itu harus benar-benar nyata, real. Karena pada bagian ini yang menentukan teks persuasif yang kita baca berhasil mempengaruhi pembaca atau tidak. Oke, jadi sekali lagi rangkaian argumen ini adalah isinya berupa pendapat kita mengenai isu yang akan dibahas, mengenai isu yang dibahas, dan keinginan kita. Kita menginginkan supaya si pembaca berbuat apa, itu ditulis pada bagian rangkaian argumen. Ya, Bapak contohkan seperti ini tentang corona lagi ya. Ada bagian argumen ini isinya seperti ini kurang lebih. Supaya corona ini tidak menyebar terlalu luas di Indonesia, maka pemerintah seharusnya melakukan langkah yang tegas, yaitu dengan cara memberlakukan lockdown. Tapi pemerintah pula jangan sampai mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu selama periode lockdown, pemerintah wajib untuk menyediakan bahan-bahan atau memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kenapa harus lockdown? Karena menurut penelitian WHO, virus corona ini menyebar bukan melalui udara, tapi melalui media-media, contoh barang ataupun sentuhan langsung. Jadi dengan adanya lockdown ini, masyarakat bisa berdiam diri di rumah dan orang-orang yang terkena virus corona tidak menyebarkannya ke orang lain. Nah, jadi seperti itu contoh rangkaian argumen itu teman-teman. Ada argumen dari kita dan ada fakta yang disampaikan di dalam. Dan tujuannya apa? Untuk mempengaruhi pemerintah di sana ya, atau untuk mempengaruhi orang-orang supaya tidak berkeliaran di luar selama virus corona ini. Itu contoh rangkaian argumen teman-teman. Dan 3, struktur terakhir yaitu ada pernyataan ajakan. Ya, maka pada pernyataan ini kita langsung sampaikan saja ajakan supaya si pembaca menuruti apa yang kita inginkan. Oke? Atau berupa kalimat-kalimat dorongan. Bisa itu berupa tersirat maupun tersurat. Kalau tersurat tadi Bapak sampaikan langsung, bahwa kalau tersurat itu kita sampaikan langsung ke masyarakatnya. Tapi kalau tersiratnya kita buat contoh-contoh saja, contoh-contoh kecil. Kalau misalkan si pembaca tidak mau menuruti kita, maka akibatnya akan seperti ini. Gunakan akibat-akibat yang mengarahkan supaya si pembaca berpikir 2 kali supaya dia dapat melakukan apa yang kita instruksikan. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, itulah ketiga struktur teks persuasif
yang mesti kalian perhatikan. Oke, untuk kali ini sekian materi yang dapat Bapak sampaikan ya. Sedikit pengenalan saja. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan bahas macam-macam atau jenis teks persuasi. Salah satunya ada pidato. Oke, kita pertemuan selanjutnya akan bahas tentang pidato. Oke, teman-teman, tugasnya adalah nanti Bapak akan kirimkan satu bacaan di mana bacaan itu merupakan bacaan teks persuasif. Nah, tugasnya nanti kalian analisis mana bagian isu dari mana sampai mana, bagian rangkaian argumen dari mana sampai mana, dan bagian pernyataan ajakan dari mana sampai mana. Oke, Bapak cukupkan sekian. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Kalau misalkan tidak ada keperluan yang mendesak atau penting, yang biasa main diam dulu di rumah ya. Belajar, ngaji, maksimalkan dengan keluarga, ngobrol, curhat dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.